Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera penuh sukacita buat setiap kita, warga jemaat, keluarga kerajaan Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini lewat konten pesan gembala, saya sebagai gembala sidang yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan gereja ini, saya doakan dan saya berharap gereja ini akan maju, akan ada terobosan, ada kegerakan yang luar biasa ketika semua elemen gereja, baik dari anak-anak sampai orang dewasa, maju dalam kegerakan yang namanya doa sepakat terobosan. Tidak ada kebangunan rohani tanpa kegerakan doa. Dan kegerakan doa tidak hanya untuk gembala sidang saja atau untuk pelayan-pelayan Tuhan, tapi untuk semua elemen gereja, baik dari anak kecil sampai orang dewasa. Bulan ini kita mengangkat tema sepakat doa terobosan. Terobosan pelayanan terjadi baik di pelayanan youth, Kingscan, pelayanan anak-anak, Royal Kids, pelayanan ibadah raya, family service, pelayanan komsel ya, RDM, rumah doa, rumah murid, kegerakan DLKP, kegerakan doa berjaga-jaga 1 jam dengan pola doa Bapa Kami. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, ada kegerakan penginjilan, itu semuanya dimulai dengan doa bersama, doa bersepakat. Tentu saja setiap kita di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, kita berdoa. Di keluarga kerajaan Allah, setiap jemaat harus berpegang pada firman Tuhan dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari yang kita sebut dengan kegerakan DLKP. Dan juga setiap jemaat harus berjaga-jaga dengan kegerakan 1 jam berjaga-jaga dengan pola doa Bapa Kami. Nah, saya percaya jemaat-jemaat yang berdoa adalah jemaat-jemaat yang rindu terobosan terjadi. Dan bukan cuma kita berdoa secara sendiri-sendiri saja, pribadi-pribadi di rumah kita menikmati hubungan dengan Tuhan, tapi kita berdoa berjemaat, kita berdoa bersepakat, kita berdoa bersama-sama. Seperti Petrus yang dipenjarakan setelah Yakobus dieksekusi mati oleh Herodes pada waktu itu. Petrus juga mau dihukum mati, tapi ada jemaat Tuhan yang bersatu, bersepakat, bertekun, berdoa, dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi, saudara-saudara. Petrus dilepaskan dari belenggu penjara. Dia keluar dengan tuntunan malaikat, bahkan tidak ada prajurit satupun yang melihatnya. Gereja yang mau mengalami kuasa harus mulai dengan berdoa. Doa di rumah masing-masing dan doa bersama di gereja. Makanya kita setiap hari Jumat ada doa puasa, kita berpuasa dari pagi ya sampai jam 3 sore kita berbuka ya. Kenapa kita pilih jam 3? Karena itu jam di mana Tuhan Yesus berkata sudah selesai, sudah tuntas, sudah lunas, dan dia menyerahkan nyawanya. Kita berbuka jam 3 sore, dan jam 6 kita ada doa sepakat di gereja. Sekali lagi, doa sepakat ini bukan untuk
pelayan-pelayan Tuhan saja yang bertugas pada hari Minggu, tapi semuanya. Dan pastor harap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, di keluarga kerajaan Allah, mari kita memberi teladan yang baik. Karena apa? Pekerjaan pelayanan bukan sekedar beraktivitas saja, bukan sekedar melakukan tugas, tapi betul-betul pengorbanan diri dan pemberian diri kepada Tuhan. Mari kita anak-anak Tuhan, kita datang bersepakat berdoa. Pastor berdoa sebagai gembala untuk terjadi kegerakan di tempat ini. Berdoa adalah satu kerinduan kita semua untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Maju terus bersama-sama di keluarga kerajaan Allah. Pastor harap teman-teman juga mendukung sarana channel YouTube Pendeta Raymond Mantik ini. Di subscribe, like, bahkan di share kepada teman-teman yang lain yang belum menyaksikan pesan gembala pada bulan ini. Mari kita cermati, Pastor harap dicermati dengan baik agar komunikasi dari gembala kepada setiap jemaat mendengar semuanya. Tidak ada yang terputus. Domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Gembala mengenal domba-dombanya. Itulah pelajaran dari Gembala Agung, Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mempersiapkan hidup kita. Saya yakin lewat doa-doa kita mampu mengatasi cobaan ujian dalam kehidupan kita. Lewat doa bersama kita, gereja akan mengalami terobosan lepas terobosan. Jiwa-jiwa akan datang, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan datang di tempat ini. Dan Tuhan akan mengirim pengerja-pengerja buat kita. Itu dimulai dengan apa? Pribadi-pribadi yang haus, yang lapar akan kebenaran, yang berdoa. Mari kita bangun, sepakat berdoa, sepakat doa terobosan pada bulan ini, agar gereja kita dipersiapkan untuk menantikan, menyambut tahun yang baru, tahun 2023 yang dikatakan sebagai tahun kegelapan, tahun resesi, dan tahun penuh misteri yang kita tidak tahu. Tapi ketika kita mengawalinya dengan doa, kita mampu dan kita berani melewatinya karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Bulan ini, di akhir-akhir tahun 2022 ini, mari kita berdoa. Sepakat terobosan terjadi. Terima kasih saudara menyaksikan pesan gembala ini dengan seksama. Bagikan ke teman-teman yang lain yang belum mendengarkannya. Dan kita maju terus bersama-sama keluarga kerajaan Allah. Visi transformasi keluarga duniawi menjadi keluarga kerajaan Allah. Misi membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani tubuh Kristus dan menjadi murid yang memuridkan. Values kita adalah saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani, saling membantu, saling memuridkan, saling memberi, saling membangun. Itulah cara hidup values kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.